Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nafisatul Zahra mengumpulkan tugas astronomi, yaitu teori terbentuknya tata surya. Tata surya memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak bisa diuji lewat eksperimen, maka para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya tata surya. Teori yang pertama yaitu teori Big Bang. Teori ini yang sangat populer dan dikenal banyak orang. Awal mula teori ini didasarkan atas pendapat yang dilakukan oleh seorang yang berkebangsaan Belgia. Ia bernama Georges Lemaitre, yang merupakan seorang fisikawan dan astronom. Kemudian di tahun 1927, tepatnya di Observatorium Mount Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, Edwin Hubble melakukan penelitian atas pendapat yang dikemukakan oleh Lemaitre. Hubble menjelaskan bahwa hasil yang telah ia temukan, langit yang ada saat ini akan terus berkembang, dan mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Hasil dari ledakan tersebut menghasilkan partikel yang mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itu pula membentuk benda langit seperti saat ini. Teori yang kedua disebut dengan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur. Ia mengatakan salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, dan sebaran bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari. Sementara pecahan-pecahan lainnya adalah planet yang mengelilinginya. Teori selanjutnya disebut dengan teori kabut nebula. Dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755, yang kemudian disempurnakan oleh Laplace di tahun 1796. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan-kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin tepat sebagian dari kabut tersebut yang menjauh dari pusatnya dan membentuk cincin. Kabut yang menjauh dari pusatnya inilah kemudian membeku sehingga menjadi planet dan satelit. Kemudian bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. Teori yang selanjutnya, teori pasang surut. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1928. Menurut mereka, tata surya itu adalah akibat interaksi matahari dengan bintang yang melewatinya dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Matahari yang terpental keluar ini kemudian mengalami perapatan gas dan menjadi gumpalan, sehingga membentuk sebuah planet. Teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari, sehingga hampir terjadi tabrakan. Ketika bintang tersebut mulai menjauh dari matahari, tersisa sebagian material menetap di orbit, memadat, dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Dan yang terakhir adalah pembagian kelompok planet, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang berada dekat dengan matahari, yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang jauh dari matahari, terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan planet Neptunus. Planet dalam dan planet luar ini dibatasi oleh sabuk asteroid di antara Mars
dan Jupiter. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.